jargon gemoy yang seketika luntur gara-gara debat semalam. Udah pada lihat semua kan? Debat perdana Capres semalam ini menjadi ajang pembantaian kepada Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat kocak dan semuanya jadi luntur. Apa yang di-image-kan selama ini sebagai seorang yang gemoy, kemudian adalah orang yang lucu, imut-imut, dalam waktu hanya beberapa jam luntur, ambyar, dan rontok gara-gara tidak bisa menahan emosi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari jargon gemoy yang seketika luntur gara-gara debat semalam. Udah pada lihat semua kan? Debat perdana Capres semalam ini menjadi ajang pembantaian kepada Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat kocak dan semuanya jadi luntur. Apa yang di-image-kan selama ini sebagai seorang yang gemoy, kemudian adalah orang yang lucu, imut-imut, dalam waktu hanya beberapa jam luntur, ambyar, dan rontok gara-gara tidak bisa menahan emosi. Jadi gimana? Buat kalian yang selama ini terpikat dengan jargon gemoy, kemudian melihat orang ini seperti menggemaskan, lucu, imut-imut, semalam karakternya terbuka dengan sendirinya. Karakter aslinya, dia menunjukkan karakter aslinya yang emosional, lalu kemudian tidak bisa menjawab, terbata-bata. Bahkan kalau kita melihat, menyoroti, ada satu poin yang sangat membuat dia sangat-sangat marah, yakni adalah masalah HAM. Nah, itulah kalau kita melihat secara keseluruhan semalam ini, kalau saya bisa menilai secara global, dari Anies Baswedan dulu. Anies Baswedan seperti biasa, dia merangkai kata-kata, dan orang yang kalau tidak paham dengan Anies, maka dia akan kepincut dengan apa yang disampaikan oleh Anies. Penuh retorika. Meskipun banyak buletnya, tapi apa yang disampaikan ini bagi orang awam akan terpikat dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Sama ketika kita dulu melihat Vicky Prasetyo. Tapi satu poin plus yang bisa saya petik dari Anies Baswedan semalam adalah dia pandai memancing emosi Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo Subianto berulang-ulang kali mengatakan, Mas Anies, seolah-olah dia dalam hatinya, cukup Mas Anies, sudah. Sementara kalau kita lihat Prabowo Subianto, dia dengan emosional, lalu kemudian semua jawaban, gagasannya, kalau bagi saya semuanya kocak, kosong, dan normatif. Dan yang lebih menyedihkan lagi, dia selalu membawa-bawa nama Presiden Jokowi. Dia selalu mengatakan bahwa ini adalah programnya Pak Jokowi, kemudian bagaimana Jokowi ketika ke Papua, itu yang dia banggakan. Padahal dia tidak ikut andil di sana. Itu yang dia banggakan. Karena apa? Karena yang dia gandeng adalah anak dari Pak Jokowi. Dengan harapan pemilih ini akan melihat bahwa dia adalah akan meneruskan Pak Jokowi. Sementara kalau kita melihat calon presiden kebanggaan kita, Pak Ganjar Pranowo, santai, kalem, tidak punya beban apa-apa, lalu kemudian semua jawabannya masuk akal, make sense, dan yang lebih penting adalah bisa menguasai keadaan. Karena apa? Di sana kita melihat mental seseorang. Kalau kita melihat Prabowo Subianto, meskipun dia berpengalaman di debat Pilpres, di tahun 2009 mendampingi Bu Mega, kemudian di tahun 2014 bersama Hatta Rajasa, di tahun 2019 bersama Sandiaga Uno, dia kurang pengalaman apa? Tapi kalau terus
Tapi karena mentalnya kurang bagus, ya seperti itu. Tidak bisa mengendalikan emosi. Lalu kemudian terlihat dia sangat marah dan meledak-ledak ketika disindir oleh Anies Baswedan masalah Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian dia sangat marah ketika ditanya masalah HAM oleh Ganjar Pranowo. Jadi selama ini yang dia berusaha ditutupi image-nya sebagai seorang yang gemoy, kemudian goyang-goyang seperti K-pop Korea Selatan, ujung-ujungnya dia seperti penguasa Korea Utara. Sangat pemarah, sangat emosional, dan jawabannya serba nggak nyambung. Nah, ini ada satu masalah yang ingin saya soroti terkait debat semalam. Ketika Prabowo Subianto kemudian ditanya oleh Ganjar Pranowo tentang masalah pelanggaran HAM. Ketika dari tahun 65, lalu kemudian di tahun 98, dan beberapa pelanggaran HAM yang lain, ditanya bagaimana kalau misalkan Anda menjadi presiden nanti, apakah nanti Anda akan mengungkap ini semua kemudian membentuk pengadilan ad hoc? Lalu kemudian dengan 13 orang aktivis yang sampai saat ini belum ditemukan, bagaimana? Apakah Anda akan membantu untuk mencarikan makam mereka, kemudian supaya ditunjukkan kepada keluarga supaya mereka bisa berziarah? Ngamuk dia. Dia kemudian emosi mengatakan bahwa ini sangat tendensius. Kenapa yang seperti ini Anda tanyakan kepada saya, katanya. Nah, padahal pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini adalah general. Kalau Anda menjadi presiden, apakah Anda punya komitmen untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM ini? Itu kan terlepas dari siapapun. Apakah itu nanti Anies Baswedan, apakah itu nanti Prabowo Subianto, apakah itu nanti Ganjar Pranowo, ketika menjadi presiden, pasti ditanyakan apakah punya komitmen untuk mengungkap ini semua. Minimal menunjukkan atau membantu mencarikan makam dari ke-13 aktivis yang sampai detik ini belum diketemukan, supaya keluarga ini bisa menziarahi mereka, kemudian bisa tahu keberadaan anggota keluarganya yang hilang. Itu kan tujuannya. Nah, sekarang kalau misalkan dia menganggap ini adalah sebuah tendensius, berarti baper dong. Dan itu berarti jangan-jangan dia juga yang melakukan. Kan seperti itu. Nah, kemudian Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa ini selalu berulang. Setiap 5 tahun, setiap pilpres, isu ini selalu digaungkan, selalu berulang. Ya karena apa? Karena ini memang belum diadili. Pelakunya juga belum dihukum. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Kalau misalkan dia nanti menjadi presiden, dia akan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili ini. Lalu kemudian kalau sudah pelakunya ketahuan, lalu kemudian pelakunya sudah dihukum, maka masalah ini akan selesai. Dalam setiap kali 5 tahun tidak akan lagi diungkit-ungkit lagi karena pelakunya sudah ada, sudah dihukum. Kan seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan setiap menjelang pilpres, setiap 5 tahun selalu diungkit-ungkit, ya karena memang pelakunya juga belum terungkap, belum dihukum. Nah, kenapa kemudian kalau misalkan setiap kali 5 tahun dan setiap kali Prabowo Subianto mencalonkan diri menjadi presiden, ini selalu diungkit? Ya karena memang setiap 5 tahun itu pula dia mencalonkan diri menjadi presiden. Kalah terus lagi. Nah, inilah yang akhirnya membuka mata semua publik bahwa kenyataannya Prabowo Subianto yang selama ini dikemas sebagai seorang yang gemoy, menggemaskan, lucu, suka joget-joget, meskipun berulang kali menggunakan bahasa tubuh yang seperti seorang pesilat, tapi pada kenyataannya karakter aslinya tidak pernah bisa ditutupi. Dia yang selalu emosional, kemudian menjawab segala pertanyaan dengan sangat normatif. Indonesia adalah negara yang kaya, kita akan membuat Indonesia maju, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada solusi yang konkret yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Intinya apa? Dia memang tidak punya gagasan, hanya mendompleng apa yang pernah dicapai oleh Presiden Jokowi. Kalau dibandingkan dengan Anies saja, tidak usahlah dibandingkan dengan Pak Ganjar. Dibandingkan dengan Anies saja, jauh, levelnya sangat jauh. Apalagi masalah menata kata dan retorika. Nah, kalau dengan Pak Ganjar, pengalaman yang sudah dilakukan ketika dia menjadi anggota DPR RI, menjadi gubernur, ditanyakan pula sama Prabowo bagaimana ketika untuk menyerap
lapangan pekerjaan. Nah, itu adalah pertanyaan yang sepele, dijawab dengan jawaban sudah dilakukan dulu ketika menjadi gubernur Jawa Tengah. Nah, itu pula yang kemudian membuat Prabowo Subianto ini jadi terlihat konyol, terlihat kocak, dan terlihat sangat kelelahan. Karena apa? Karena dia harus berdiri selama berjam-jam di sana, tanpa ada meja, tanpa ada apapun untuk dipegang. Untung di situ nggak ada meja. Kalau misalkan ada meja seperti debat pilpres sebelumnya, bisa digebrak-gebrak sama dia. Tapi yang terlihat emosional bukan hanya Prabowo Subianto. Pendampingnya, calon wakil presidennya, Gibran ini juga terlihat sangat emosional ketika Anies Baswedan kemudian menyentil masalah keputusan MK. Nah, untuk masalah itu nanti kita bahas di video berikutnya ya. Saya lebih fokus kepada masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dulu. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Ganjar bagi saya sangat-sangat masuk akal. Ketika dia menjadi presiden nanti, akan mengakomodir ini, akan membuat pengadilan ad hoc untuk mengadili sang pelaku. Lalu kemudian akan berusaha membantu keluarga korban untuk mencari makam dari keluarga mereka yang hilang itu, supaya mereka bisa berziarah, bisa mengirimkan doa. Dan dari debat semalam, kita bisa menyimpulkan bagaimana kualitas seorang calon pemimpin. Ketika Anies Baswedan kemudian menjawab dengan bermain kata-kata, lalu kemudian Prabowo Subianto menjawab semuanya dengan bermain emosi, sementara Pak Ganjar Pranowo menjawab semuanya dengan bermain hati dan logika. Jawaban yang paling logis yang kita terima dengan penyampaian verbal yang sangat luar biasa, itu yang pada akhirnya saya meyakini setelah ada debat ini kemudian misalkan dilakukan survei, elektabilitasnya pasti akan berubah. Itu yang saya yakini. Tapi tenang, masih ada 4 debat lagi. Masih ada debat lagi, tapi kita belum melihat bagaimana debat cawapres yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 nanti. Itu juga menjadi momentum yang akan sangat ditunggu oleh masyarakat. Prabowo Subianto yang sudah berkali-kali berulang kali ikut debat pilpres, kemarin semalam dihajar habis-habisan oleh Anies Baswedan. Bagaimana nanti seorang Gibran yang belum punya pengalaman sama sekali akan dihajar habis-habisan oleh Caimin, apalagi oleh Pak Mahfud. Kita tunggu saja. Dan yang jelas, ketika semalam apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo ini juga memikat banyak pihak, termasuk terutama Prabowo Subianto. Jawaban atau sanggahan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto ini banyak sekali menyetujuinya. Ya, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Itu yang selalu disampaikan. Nah, kenapa nggak sekalian saja? Lebih baik Anda sekarang tentukan. Setuju kalau misalkan Ganjar menjadi the next presiden di 2024. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk jargon gemoy yang ambiar total. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Come on!